Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah daring hari ini adalah melanjutkan sistematika penulisan tugas akhir karena bahan setelah UTS ini kita lebih menitik beratkan atau memfokuskan pada sistematika teknis penulisan tugas akhir ya. Kemarin kita membahas judul ya, kemudian kita kemarin juga membahas latar belakang ya, ada ruang lingkup dan pembatasan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penulisan. Di dalamnya ada tujuan dan manfaat penulisan di breakdown ya, kemudian metodologi penelitian, ada metode penelitian dan metode pengumpulan data ya. Nah, kemudian juga ada sistematika penulisan, apa itu pendahuluan, landasan teori, kemudian pembahasan dan nanti penutup. Oke. Kemarin kita bahas judul ya, kemudian kita bahas abstraksi itu apa, kemudian latar belakang masalahnya ya, ruang lingkup dan pembatasan masalah juga kita bahas kemarin, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, kemudian adalah metode penelitian. Oke, kita akan bahas yaitu mengenai landasan teori. Landasan teori ini biasanya ada di bab 2. Oke. Kita akan membahas mengapa sebuah karya ilmiah, apakah itu tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau jenis penelitian lainnya yang sifatnya karya ilmiah, itu membutuhkan apa yang disebut dengan landasan teori. Ya, oke. Sebuah penelitian itu semua pasti diawali oleh yang namanya problems atau masalah. Ya, jadi manusia kenapa melakukan penelitian, keinginan untuk melakukan penelitian karena adanya masalah. Ya. Dan ketika adanya masalah, manusia maka berpikir perlu bagaimana adanya mencari penyebab masalah dulu. Dia mengidentifikasi variabel penyebab masalah di sini. Ya. Dia mengidentifikasi variabel penyebab masalah. Setelah diketahui apa penyebab masalahnya, maka dia perlu membuat metode pemecahan masalah. Ya, metode pemecahan masalahnya bagaimana? Tentu ketika memiliki metode pemecahan masalah, maka dibutuhkan yang namanya landasan teori. Maka teori ini adalah sebagai tools atau alat dalam memecahkan masalah tersebut atau sebagai landasan berpikir rasional. Misalkan begini, saat ini ada problem dunia yaitu pandemi COVID-19. Di sini adalah problemnya adalah penyakit itu yang kemudian menjadi permasalahan yang multidimensi, bukan saja persoalan kesehatan manusia, juga persoalan ekonomi, bahkan politik dan sebagainya. Nah, di sini tentu fokus penelitiannya adalah virus COVID tersebut. Nah, virus COVID tersebut mengapa bisa muncul, apa penyebabnya? Tentu ketika kita mempelajari penyebabnya, maka membutuhkan teori. Tidak bisa seorang sarjana hukum dia memecahkan persoalan itu. Tidak bisa seorang ahli ekonomi memecahkan persoalan itu. Pasti di situ adalah berkumpulnya beberapa ahli, ya. Misalkan ahli tentang teori-teori yang berhubungan dengan virus tersebut. Ya, apakah itu dokter, apakah itu ilmu kesehatan, atau apakah ilmu tentang virus dan sebagainya. Nah, tentu para ahli ini dia ketika memecahkan masalah virus itu terdiri dari apa, tentu dia membutuhkan yang namanya teori. Tanpa teori dia tidak bisa memecahkan masalah. Nanti virus COVID ini ketika penyebabnya diketahui, mengapa ini bisa terjadi, maka akan dicari formulasi untuk membunuh virus itu atau mencegah virus itu, yaitu misalkan membuat antivirus atau vaksin. Nah, vaksin ini adalah
misalkan untuk mempertinggi kekebalan manusia. Tentu dibutuhkan lagi teori mengapa manusia bisa kebal terhadap virus. Nah, sehingga vaksin ini bisa ada karena adanya teori. Tanpa teori, maka tidak bisa memecahkan masalah. Nah, sama halnya, kita tidak bisa membuat sebuah pemrograman kalau Anda tidak mengerti teori logika algoritma, kalau Anda tidak mengerti teori C++ misalkan, atau Anda tidak mengerti teori mengenai bahasa pemrograman dalam komputer, Anda tidak bisa merancang sebuah sistem informasi kalau Anda tidak mengetahui apa itu teori pemrograman struktur, apa itu teori tentang pemrograman by object. Nah, jadi di sini adalah teori ini sebetulnya alat untuk memecahkan masalah atau alat ketika sebagai kerangka berpikir ketika seorang peneliti itu dia melakukan penelitian. Nah, karena teori adalah hasil ciptaan manusia, teori itu adalah hasil ciptaan manusia. Saya lagi-lagi ingat bahwa teori adalah hasil cipta manusia. Sehingga kebenarannya tidak mutlak. Berarti teori itu salah. Ya betul. Berarti teori itu bisa salah maksudnya. Ya betul. Teori bisa salah. Ya. Tetapi teori adalah penyelidikan, penelitian, pencarian dengan metode tertentu. Tetapi teori itu bukan orang asal ngomong. Bukan orang misalkan memperolehnya berdasarkan imajinasi saja. Tetapi dia terus melakukan penyelidikan, penelitian, pencarian secara ilmiah dengan metode tertentu. Saya berikan contoh begini. Selama 200 tahun orang percaya pada teori astronomi Yunani kuno bahwa yang menjadi pusat alam semesta adalah bumi. Sehingga para ilmuwan pada saat itu menganggap adalah bumi sebagai pusat alam semesta. Ya. Sehingga waktu itu ilmu perbintangan banyak yang salah karena bumi sebagai alam semesta. Kemudian lama-kelamaan karena teori ini tidak terbukti kebenarannya, maka ada seorang ilmuwan yang namanya Copernicus mengatakan bahwa bumi itu bukan alam semesta, pusat tata surya, tetapi adalah yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Nah, bayangkan 200 tahun teori itu bertahan, kemudian dipecahkan dengan munculnya Copernicus, maka teori itu teori yang disebut dengan heliosentris, matahari sebagai geosentris, bumi sebagai pusat itu batal atau terpatahkan oleh teori baru, yaitu matahari sebagai pusat tata surya atau disebut dengan heliosentris. Nah, jadi di sini sebuah teori bisa jadi terbantahkan, ya, tergantung permasalahan atau tidak, ya. Maka dalam hal ini teori bisa berubah sepanjang teori ini dibantah oleh teori baru dan teori baru bisa dianggap memecahkan masalah. Jadi dulu ada seorang Charles Darwin menemukan teori mengenai dalam buku ini The Origin of Species, bahwa segala makhluk hidup adalah berasal daripada makhluk hidup sebelumnya. Ya, jadi makhluk hidup yang ada sekarang itu adalah hasil evolusi makhluk hidup sebelumnya. Tetapi teori itu bisa patah, kemudian muncullah sebuah teori genetika, yaitu kita sebut dengan teori DNA. Oh, ternyata berbeda DNA manusia dengan DNA kera misalnya, atau dengan DNA monyet, ternyata berbeda DNA-nya. Nah, mungkin Darwin melakukan teori kesalahan itu karena belum ada teori baru tentang genetika. Tentang teori genetika, mungkin teori evolusi agak sedikit berbeda atau berbeda banyak dengan teorinya Darwin. Itu sebuah contoh. Sama halnya ketika misalkan kita melakukan sebuah merancang sistem dengan pemrograman terstruktur. Sekarang muncul lagi teori baru yaitu UML, yaitu gambar-gambarnya berbeda, ada gambar orang di situ, ya. Biasanya kan flow of document itu tidak ada gambar orang untuk memudahkan itu. Nah, dulu mungkin orang hanya membuat pemrograman struktur, tapi sekarang dengan teori pemrograman objek melakukan sebuah pemrograman menjadi lebih cepat. Nah, teori ini karena teori ini biasanya tertulis, ya. Dia dipublikasikan bisa melalui buku.
jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan bentuk tulisan ilmiah lainnya. Jadi nanti Anda ketika membuat bab 2 di landasan teori itu, Anda jangan asal ngambil sebuah landasan teori. Yang pertama Anda harus tahu bukunya itu biasanya ber-ISBN atau berandukan nasional. ISBN itu standar nasional, biasanya diterbit pada penerbit besar misalkan, atau buku-buku, ada buku ajar ya, ada buku ajar itu yang biasa digunakan oleh dosen ketika mengajar. Misalkan begini, kalau saya biasanya kalau mata kuliah pemasaran saya biasa menggunakan buku pemasarannya Philip Kotler. Nah, Philip Kotler itu hampir seluruh mahasiswa di dunia ketika kuliah itu banyak menggunakan Philip Kotler, itu adalah buku ajar. Juga jurnal ilmiah itu biasanya dikeluarkan oleh kampus. Yang nulis bisa peneliti, bisa dosen, ya. Kemudian boleh laporan penelitian dan bentuk tulisan ilmiah lainnya. Jadi ini yang nanti dibolehkan ketika Anda membuat sebuah tugas akhir. Nah, di sini hubungannya nanti di bab 2 ini, landasan teori ini akan dikemukakan beberapa pendapat para pakar. Nanti minggu depan saya akan berikan contoh-contoh kutipan ya. Contoh kutipan ketika Anda mengutip para pakar atau mengutip tulisan sebuah buku ya. Nah, di sini harus disertakan ya, setiap karya tulis ilmiah maka disertakan dengan teori ilmiah apa saja yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Tentu teori-teori yang relevan dengan judul Anda. Oke, saya berikan contoh demikian. Misal ada sebuah judul di sini, judul tugas akhir untuk D3 ya. Oke, di sini sistem, ada berapa kata sistem, informasi 2, inventory ya, berbasis web, di supermarket tidak usah kita bahas karena ini adalah objek tempat penelitian, nanti adanya di bab 3 ya, pembahasan. Saya ulangi lagi, judul sistem informasi, inventory, berbasis web. Oke, kita akan coba satu-satu di sini. Dari judul ini ya, kita akan mencoba membongkar satu-satu teori tentang sistem. Ya, oke. Nanti kita bahas definisi sistem. Sistem itu apa? Definisinya. Teori sistem. Teori tentang sistem itu apa? Misalkan definisi sistem ada tulis di situ. Sistem. Jadi jangan menurut Anda sendiri, tidak bisa sebuah landasan teori misalkan menurut sistem menurut saya adalah tidak bisa karena Anda belum tarafnya belum pakar, atau Anda belum tarafnya belum seorang guru besar seperti profesor dan sebagainya. Tapi Anda harus mengacu dulu kepada teori yang sudah ada, apakah dari buku, apakah dari jurnal dan sebagainya. Sistem itu apa? Ya. Boleh dalam ini boleh nggak menggunakan bahasa Inggris? Boleh menggunakan bahasa Inggris ya. Apabila Anda mendapatkan sebuah bukunya, yaitu buku yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, boleh itu pakai bahasa Inggris. Jadi di sini sistem ya. Nah, kemudian setelah sistem kita bahas mengenai apa itu sistem. Yang kedua informasi boleh ya, ini kita boleh tambahkan misalkan definisi tentang ini, boleh tambahkan definisi tentang teori definisi tentang informasi ya, boleh ditambah ke sini. Apa itu informasi? Atau misalkan Anda mengatakan bahwa menurut teori ini informasi adalah data yang sudah diolah atau data yang kemudian menjadi berguna bagi pengambilan keputusan. Banyak teori tentang definisi informasi. Anda boleh tambahkan lagi informasi yang lainnya, misalkan kualitas informasi itu bagaimana, syarat informasi yang berkualitas itu bagaimana, kenapa bisa terjadi kesalahan informasi. Nah, ini adalah Anda bisa bahas. Mungkin adanya pada teori perancangan sistem, analisa sistem, dan desain sistem atau sistem informasi manajemen, ada mengenai teori-teori ini.
Baru kemudian Anda menggabungkan ini. Apa itu sistem informasi? Nah, ini. Definisi tentang apa itu sistem informasi. Nah, jadi nanti kaidahnya di dalam penulisan TA di Diploma 3 ini, di kampus kita ini, kita biar bahas dulu tentang teori IT-nya yang ini. Saya jadikan ini teori IT. Ya, teori IT itu terdiri definisi sistem, tentang sistem, definisi sistem, sampai teori tentang perancangan sistem. Ya, di sini. Ya, sampai teori tentang perancangan sistem. Ya, perancangan sistem itu mungkin kalau pemrograman terstruktur ada misalkan urutannya bikin flow of dokumen, diagram arus data, kemudian misalkan IRD, kamus data, kemudian normalisasi dan sebagainya. Ini pemrograman terstruktur atau berbasis objek, ya. Anda silakan ini nanti bisa konsultasi ke dosen pembimbing 1 yang berhubungan dengan IT, ya, dan teori perancangan. Nah, ini adalah berbasis objek, ya. Nah, terus kemudian juga karena di sini menyangkut tulisannya ada berbasis web, ya, di sini berbasis web. Ini juga masih berhubungan dengan teori tentang sistem informasi web ini. Ya, maka Anda boleh digunakan apa itu website, apa itu internet, dan sebagainya. Nah, terus misalkan Anda menggunakan bahasa pemrograman, taruhlah di sini dengan bahasa pemrogramannya misalkan VBNet atau dengan misalkan berbasis Android, maka ditulis di sini apa itu teori tentang VBNet atau teori tentang Android itu apa dan sebagainya. Ini hanya contoh saja, ya. Ini tergantung judul yang Anda buat, ya. Saya ulangi lagi, ini tergantung daripada judul yang Anda buat, ya. Nah, setelah itu, setelah Anda selesai dengan teori sistem informasi dengan teori pemrogramannya, baru teori yang non sistem informasi ini. Inventory kan sebenarnya teori manajemen ini yang ada di dalam pelajaran akuntansi. Inventory itu ada persediaan. Nah, ini tentang inventorinya, ya. Misalkan teori persediaan first in first out, FIFO, kalau dalam akuntansi itu ada, ya. Teori tentang last in first out, LIFO. Teori tentang perhitungan persediaan produk, ya, bagaimana produk masuk, ya, ke gudang, kemudian produk masuk toko, itu ada perhitungannya. Teori tentang metode pelaporan persediaan, bagaimana kita membuat sebuah pelaporan yang standar akuntansi misalkan. Nah, ini adalah teori tentang inventory. Jadi ada dua, ada teori sistem informasi, teori inventory. Ya, mungkin kalau Anda judulnya berbeda, misalkan di sini, ya, sistem atau misalkan program aplikasi atau sistem informasi, misalkan pembayaran kompensasi berupa gaji dan insentif misalkan. Anda ditulis di pembatasan masalahnya, misalkan saya ulangi lagi, sistem informasi kompensasi, ya, di PDAM misalkan atau di perusahaan apa kan gitu. Nah, di sini Anda bicara dulu teori sistem informasi dengan pemrogramannya. Nah, nanti teori tentang teori tentang kompensasinya, apa itu kompensasi, adanya pada teori MSDM, ada kompensasi, ada insentif, ada gaji. Ya, saya berikan contoh di sini waktu judul kemarin misalkan bagaimana membuat teorinya di sini. Oke, di sini, ya. Apa itu sistem informasi? Apa itu pelayanan pelanggan? Ya, jadi di sini adalah, jadi yang pertama Anda harus buat teori-teori mengenai sistem informasi berupa pemrograman. Pokoknya yang berhubungan dengan IT di sini. Yang keduanya baru yang berhubungan dengan manajerialnya, ya, objek manajerialnya. Nah, ini kan objek manajerialnya kan ini, ya, inventory ini. Nah, ini sistem informasi adalah objek IT-nya di sini. Nah, jadi saya ulangi lagi di sini bahwa setiap judul pasti berbeda-beda. Setiap landasan teori tidak ada yang sama, tergantung judulnya. Tapi yang jelas
Anda yang pertama karena Anda jurusannya adalah program studinya manajemen informasi, misi program studi kita adalah membuat sebuah program aplikasi, maka di sini sistem informasi ini harus diutamakan dulu, ya. Ya, sistem informasi bahasa pemrogramannya apa. Nah, baru kemudian aspek manajerialnya apa, bisa inventory, bisa penjualan, bisa promosi, bisa misalkan kayak tadi tuh apa kompensasi, ya, keuangan dan sebagainya. Ini kan objek manajerialnya. Karena Anda judul-judul Anda itu kan harus mengacu pada membuat sistem informasi untuk keperluan manajerial karena jurusan Anda kan prodinya adalah manajemen informatika. Oke, sampai di sini dulu mata kuliah daring. Barangkali ada yang kurang jelas dan sebagainya, saya membuka pertanyaan ya. Nanti pertanyaannya tolong ditulis ya, tapi tidak satu-satu ke saya. Tolong dikolektifkan pertanyaannya secara tertulis ya, misalkan dengan Word atau dengan apa ya. Kemudian Anda kirimkan ke koordinator kelas di semester 5 ini. Nanti koordinator kelas akan mengirimkan semua daftar pertanyaan mahasiswa. Nanti akan saya jawab bukan dalam bentuk tulisan, saya akan jawab di video minggu depan. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti tolong kumpulkan ke koordinator kelas, dikirimkan ke saya, nanti saya jawab bukan melalui tulisan tapi melalui video supaya Anda lebih jelas. Sampai di sini dulu mata kuliah metodologi penelitian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.